Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Eka Sasmita Anggreni sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan media audio dalam pembelajaran. Nah, pada pemanfaatan ini ada dua media, yaitu media audio dan radio. Pada dasarnya, media audio merupakan media yang sangat tepat digunakan untuk membantu siswa belajar hal-hal yang terkait dengan unsur suara. Riwayat pemanfaatan media audio sendiri dimulai pada awal abad 20, di mana rekaman suara dalam bentuk fonograf telah digunakan di sekolah-sekolah di Inggris untuk mempelajari bahasa Perancis. Selanjutnya, jenis rekaman suara yang banyak digunakan saat ini. Yang pertama, kaset audio. Kaset audio adalah bahan magnetik yang digunakan untuk merekam suara. Rekaman suara dalam bentuk kaset audio merupakan alat yang sangat tepat digunakan untuk membelajarkan siswa dalam bidang bahasa, cara berpidato, pelajaran drama, musik, di mana unsur suara merupakan unsur utama yang akan dipelajari. Selanjutnya yang kedua, keping cakram atau Cavendish. Cakram atau Cavendish atau CD merupakan teknologi lanjutan dari pita magnetik dalam bentuk kaset audio. Cakram saat ini sudah menjadi peralatan standar di setiap perangkat audio yang dijual di pasaran. Perangkat pemutar cakram dapat digunakan untuk sekaligus menampilkan suara dan gambar bila dihubungkan dengan televisi atau monitor dan mikrofon. Jadi, kita dapat memanfaatkannya untuk mendorong anak belajar secara mandiri dan belajar dari berbagai sumber. Selanjutnya yang ketiga, pertimbangan untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk mengembangkan program media, baik dalam bentuk audio, radio, ataupun media display, pada dasarnya dilandasi oleh beberapa prinsip yang sama, yaitu pertama, media yang dibutuhkan tersedia atau ada. Apabila tidak ada, bagaimana cara mengembangkan program media? Nah, tanpa didukung oleh perangkat untuk mendengarkannya, tentu tidak akan berguna bagi proses belajar siswa. Harus bagaimanapun, media yang dibutuhkan harus ada. Selanjutnya yang kedua, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Menggunakan media pembelajaran harus didasarkan pada manfaatan penggunaan media tersebut dalam pembelajaran siswa. Apakah media tersebut memang diperlukan agar siswa dapat lebih mudah mempelajari materi? Bila jawabannya iya, maka Anda memang harus membuat media itu. Untuk membuat program audio, Anda dapat menggunakan kaset yang sudah tidak terpakai dan merekam suara dengan menggunakan perangkat radio tape yang dimiliki warga di sekitar sekolah atau yang dipinjam dari orang tua siswa. Bila tersedia dana yang memadai, Anda dapat menyewa studio rekaman yang saat ini mulai banyak terdapat di kota-kota kecamatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat media audio. Apa saja sih manfaat media audio? Yuk disimak. Nah, manfaat media audio yang pertama yaitu mempelajari materi kapanpun diinginkan dan dapat diputar berulang-ulang. Seperti kaset audio dapat diperdengarkan kapan saja oleh guru atau siswa tanpa tergantung pada waktu. Seperti halnya dengan siaran radio. Nah, siaran radio kan bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja tanpa tergantung pada waktu dan dapat diputar berulang-ulang. Program kaset audio dapat digunakan berulang-ulang hingga siswa merasa telah memahami apa yang sedang dipelajari. Bila diinginkan, program ini dapat digunakan untuk belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing siswa. Apabila siswa yang lambat, hal ini akan sangat membantu pemahamannya dalam mempelajari suatu materi berulang kali hingga ia mengerti. Jadi, manfaat media audio itu dapat diputar berulang-ulang. Manfaat media audio juga dapat memilih materi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Nah, memilih rekaman lengkap suatu materi dalam suatu kaset atau CD audio, Anda tentu tidak harus menggunakan sesuai untuk pembelajaran. Anda dapat memilih materi yang benar-benar sesuai untuk kebutuhan Anda. Manfaat media audio selanjutnya yaitu mendapatkan materi dari sumber lain. Siswa perlu dibiasakan untuk belajar dari sumber lain selain guru. Dengan menggunakan kaset atau CD audio, siswa sedang dibina kemampuannya untuk menjadikan dirinya sebagai pembelajaran mandiri yang tidak semata-mata tergantung pada informasi yang diterimanya dari guru. Kekuatan utama dari media audio adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran suara sesuatu dengan tingkat kemiripan yang hampir sempurna. Manfaat media audio yang terakhir yaitu memotivasi siswa untuk belajar. Media audio dapat digunakan sebagai variasi penyajian guru dalam proses pembelajaran. Dengan adanya variasi ini, sesuatu yang disajikan secara berbeda dari biasa akan dapat memancing keinginan siswa sehingga mereka termotivasi untuk memperhatikan dan mempelajari materi. Selain itu, adanya suara yang bervariasi menghindari siswa dari kebosanan. Pada bentuk pemanfaatan program audio dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan variasi kegiatan, yaitu kegiatan mendengar dan melakukan. Pada kegiatan ini, siswa diajak melakukan gerakan atau kegiatan tertentu tanpa perintah guru. Jadi, siswa tidak hanya mendengarkan audio saja, tapi siswa juga diajak bergerak. Seperti contohnya, mengajarkan siswa agar dapat melakukan gerak-gerakan dalam tarian atau senam. Selanjutnya yaitu kegiatan mendengar dan melihat. Dalam kegiatan seperti ini, sambil mendengarkan program audio, siswa diminta memperhatikan gambar, teks, atau diagram yang tertulis pada bahan cetak. Siswa langsung berinteraksi dengan program audio dan bahan cetak yang dibagikan tanpa bimbingan guru. Selanjutnya yaitu kegiatan hanya mendengar. Dalam kegiatan atau program ini, semua materi yang akan dipelajari direkam dengan menggunakan narasumber tertentu. Siswa diminta untuk mempelajari materi sendiri. Program seperti ini meminta siswa untuk mendengarkan dan mempelajari sendiri sepenuhnya topik yang sedang dibahas.
Dan kegiatan yang terakhir yaitu mendengar, melihat, dan melakukan. Dalam program atau kegiatan seperti ini, siswa dibimbing oleh narasumber dalam program audio untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan koordinasi antara telinga, tangan, bahkan mata. Siswa dalam hal ini sedang melatih semua fungsi inderanya, tetapi tanpa didampingi guru. Guru dalam hal ini adalah narasumber yang ada dalam program tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, dari sekian banyak manfaat-manfaat program audio, ini adalah manfaat paling utama pemanfaatan program audio adalah untuk membantu proses pembelajaran siswa yang berhubungan dengan unsur suara seperti mengenal beragam suara dan bunyi dan untuk mempelajari bahasa. Beberapa petunjuk pemanfaatan program audio untuk memudahkan Anda mengingat kita singkat saja menjadi 6P yang terdiri dari 1. Putar program sebelum digunakan. 2. Persiapkan bahan atau materi atau alat. 3. Persiapkan lingkungan belajar. 4. Persiapkan siswa untuk belajar. 5. Persiapkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pemanfaatan program oleh siswa. Setelah semua proses pembelajaran berlangsung, tentu saja kita perlu melihat sejauh mana semua kegiatan yang kita lakukan sudah memberikan manfaat bagi proses pembelajaran siswa. Inilah saatnya melakukan evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.